Hai semua, kami dari kelompok 6 dari kelas C1 Farmasi 2020 akan menyajikan video pembelajaran mengenai obat bronkodilator. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yakni saya sendiri Astiar Lahai dan teman-teman saya ada Devina Pakaya, Tesalonika Tuja, dan Rizka Miodu. Baik, sebelumnya bronkodilator adalah obat yang membantu merelaksasi dan memperlebar saluran udara di paru-paru sehingga memudahkan pernapasan. Biasanya digunakan untuk mengobati kondisi seperti asma, penyakit paru obstruktif kronik, dan gangguan pernapasan lainnya. Bronkodilator bekerja dengan menargetkan otot polos di sekitar saluran udara yang dapat menyempit saat serangan asma atau karena kondisi pernapasan lainnya. Ketika otot-otot ini rileks, saluran udara melebar dan memungkinkan aliran udara lebih baik dan pernapasan lebih mudah. Beberapa obat bronkodilator yang banyak ditemui di pasaran terdiri dari beberapa golongan, antara lain golongan antikolinergik, golongan beta-adrenergik, dan golongan statin. Golongan antikolinergik adalah jenis obat yang bekerja dengan menghambat aksi neurotransmitter asetilkolin di sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Neurotransmitter ini bertanggung jawab dalam pengaturan berbagai fungsi tubuh seperti kontraksi otot, sekresi kelenjar, dan fungsi kognitif. Golongan beta-adrenergik bekerja dengan memperkuat kontraksi otot-otot di paru-paru sehingga meningkatkan aliran udara dan oksigen ke seluruh tubuh. Sedangkan untuk golongan statin merupakan salah satu jenis obat yang termasuk dalam golongan bronkodilator, termasuk digunakan untuk mengobati kondisi pernapasan seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronik. Dan statin ini bekerja dengan cara mengendurkan otot-otot saluran napas sehingga memudahkan pernapasan. Berikut ini adalah golongan antikolinergik yang banyak beredar di pasaran. Yang pertama ada ipratropium bromida, di mana obat ini diindikasikan pada asma dan PPOK. Untuk dosis dewasa dan anak-anak berusia 12 tahun ke atas, 1-4 kali hirup 4 kali sehari dengan jarak waktu teratur. Untuk efek samping dari ipratropium bromida ini terjadi gangguan motilitas saluran cerna, dan obat ini juga menyebabkan pusing, penglihatan kabur, dan kesulitan melihat dengan jelas. Berikut ini adalah contoh obat ipratropium bromida yang beredar di pasaran beserta dengan logo obatnya, dan untuk penyimpanannya disimpan pada suhu ruangan dan jauh dari cahaya matahari dan tempat yang lembab. Untuk obat selanjutnya adalah Spiriva-Respimat, di mana obat ini adalah serbuk inhalasi dan cairan inhalasi untuk mengatasi gejala asma dan PPOK. Untuk dosis dari obat ini 2 kali hirup melalui perangkat yang telah disediakan sekali sehari pada waktu yang sama. Untuk penyimpanan obat ini sebaiknya disimpan pada suhu ruangan di bawah 25 derajat Celcius dan jauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan. Untuk efek samping dari obat ini terjadi nyeri dada atau sesak dan kesulitan bernapas. Berikut adalah contoh sediaan Spiriva-Respimat yang ada di pasaran beserta dengan logo obat. Untuk kontraindikasi obat ini tidak untuk hipersensitivitas terhadap atropin atau derivatnya atau komponen penyusun produk. Untuk cara pemberian dari Spiriva-Respimat, yang pertama triotropium dalam bentuk serbuk inhalasi dihirup melalui mulut dengan inhaler yang disediakan. Masukkan kapsul berisi serbuk inhalasi ke dalam inhaler dan tekan tombol untuk membuka kapsul dan hirup 2 kali dalam sekali pemakaian setiap hari. Segera bilas mulut setelah menggunakan inhaler, baik untuk serbuk atau cairan inhalasi untuk mencegah mulut kerik dan iritasi tenggorokan. Merupakan obat golongan keras berbentuk bubuk untuk dihirup melalui mulut menggunakan alat khusus. Simpan obat ini pada suhu kamar, jauhkan dari sinar matahari langsung, panas berlebih, dan lembab berlebih. Obat bronkodilator selanjutnya yaitu Tudorza Presair. Untuk menggunakan obat ini, segera letakkan nipis di antara gigi atas dan gigi bawah. Tekan inhaler agar obat keluar, kemudian tahan napas selama beberapa detik dan bernapaslah kembali seperti biasa. Gunakan obat ini di jam yang sama setiap harinya. Selanjutnya ada obat Ultibro-Breezhaler dengan nama generik Glycopyrronium bromide. Obat ini digunakan untuk meredakan gejala PPOK. Gunakan obat ini 1 kali sehari. Simpan obat ini di dalam suhu ruangan. Untuk menggunakan obat ini, letakkan mutis di antara gigi atas dan gigi bawah. Tekan inhaler agar obat keluar, tahan napas beberapa detik, dan bernapaslah seperti biasa. Gunakan obat ini setiap hari di jam yang sama. Selanjutnya ada Condifen Inhaler yang berisi kombinasi dari ipratropium bromida dan salbutamol sulfat.
Gunakan obat ini 1 ampul 3-4 kali sehari. Simpan obat ini di suhu kamar dan jauhkan dari sinar matahari. Selanjutnya ada golongan santin. Obat yang pertama yaitu Bronsolvan. Bronsolvan memiliki nama generik yaitu Theophylline dengan kandungan 150 mg per tabletnya atau 150 mg per ml. Selanjutnya ada obat Theobron. Theobron ini mengandung theophylline sebanyak 130 mg per kapsulnya atau 130 mg per 15 ml. Selanjutnya ada obat Brovasma. Brovasma ini mengandung theophylline sebanyak 130 mg dan diindikasikan untuk orang yang mengalami serangan asma bronkial. Berikut Pilocotin merupakan obat dengan generik aminofilin yang mengandung 225 mg dan diindikasikan untuk pengobatan penyakit asma, bronkial, emfisema, dan bronkitis kronik. Ada obat Bufabron, di mana Bufabron sendiri merupakan obat dengan generik theophylline yang memiliki indikasi sebagai asma bronkial dan merupakan obat bebas terbatas. Selanjutnya, masuk ke golongan beta adrenergik. Obat yang pertama yaitu Astarol. Astarol memiliki kandungan salbutamol sulfat yang diindikasikan untuk brankopasma pada semua jenis asma bronkial, bronkitis kronik, dan emfisema. Astarol dapat diminum 3-4 kali sehari, 1-2 tablet. Obat selanjutnya yaitu Asterin, dengan kandungan terbutalin sulfat yang diindikasikan untuk mengobati nyeri dan sesak nafas karena masalah paru-paru seperti asma, PPOK, bronkitis, dan emfisema. Obat ini dapat diminum 1 kaplet 3 kali sehari. Obat selanjutnya adalah sedatif diskus yang mengandung salmeterol sinafat 50 mg dan fluticasone propionat 100 mikrogram, diindikasikan untuk mengobati penyakit pernafasan seperti asma, bronkitis, emfisema, dan PPOK. Dapat digunakan 2 kali sehari secara inhalasi. Karena bentuk sediaan sedatif diskus berupa inhaler, berikut adalah cara penggunaan obat inhaler. Selanjutnya, obat Symbicort dengan kandungan budesonide dan formoterol fumarat yang diindikasikan untuk terapi asma dan PPOK berat serta riwayat ekserbasi asma berulang yang disertai dengan keadaan sesak, batuk, nyeri, dada terasa berat dapat digunakan 2 kali sehari secara inhalasi. Obat selanjutnya yaitu Lasal dengan kandungan salbutamol yang diindikasikan untuk meringankan asma bronkial, bronkitis kronik, emfisema, dan kondisi bronkoplastik lainnya. Obat ini dapat digunakan 2-3 kali sehari, 1-2 sendok takar 5 ml. Obat selanjutnya adalah Brikasma. Obat ini mengandung terbutalin sulfat yang diindikasikan untuk melegakan sesak nafas pada asma bronkial, bronkitis kronis, dan penyakit paru yang lain. Obat ini dapat diminum 1-2 tablet 2-3 kali sehari. Demikianlah penyajian materi mengenai obat bronkodilator dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. See you.